wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak tidak butuh keluarga yang sempurna. Anak butuh keluarga yang hadir, yang melindungi, dan yang tidak melukai tanpa sadar. Namun hari ini kita dihadapkan pada satu kenyataan. Tidak semua luka anak datang dari luar. Sebagian justru tumbuh dari rumahnya sendiri. Saya Nia akan membersamai Anda dalam podcast Duduk Bareng Coach Mubalighot Aisyah. Hari ini kita tidak akan sekedar berbicara, tapi mencoba melihat lebih jujur tentang bagaimana kita sebagai orang tua melindungi atau tanpa sadar justru melukai. Alhamdulillah telah hadir bersama saya perempuan-perempuan tangguh yang tergabung dalam Korps Mubalighot Aisyah pimpinan cabang Aisyah Bantul. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Baiklah sahabat duduk bareng semua, sebelum memulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita. Dari sebelah kiri saya ada Ibu Sadia. Assalamualaikum. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Wiwi Sariningsih, sarjana pendidikan. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Farida Zeni, sarjana ekonomi. Kemudian selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Siti Khotijah. Nah, kemudian sebelahnya lagi ada Ibu Wiwi Agustina. Nah, sebelahnya lagi ada Ibu Lina Iswan dari SMP. Nah, selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Sunarti MPD. Dan yang terakhir ada Ibu Wartini, sarjana pendidikan. Nah, bincang-bincang kita pada hari ini memang agak spesial karena dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Anak Terlindungi, Keluarga Bahagia, Indonesia Maju. Baiklah sahabat duduk bareng, marilah bersama kita mulai dari satu pertanyaan mendasar yang terkadang sering kita anggap biasa, tetapi dampaknya besar bagi anak. Baiklah sahabat duduk bareng, mari kita awali perbincangan kita dari Ibu Wiwi Agustina. Ibu Wiwi Agustina, sebagai seorang nenek, sebagai seorang simbah, apa bentuk perlindungan anak yang dulu dianggap biasa, tapi sekarang ibu lihat ternyata berdampak besar bagi anak? Baik, Mbak Nina. Sebagai nenek, sebagai sesepuh dan sebagai mubalighah pimpinan Aisyah Cabang, saya mengamati, saya melihat ada 3 bentuk perlindungan anak yang dianggap biasa. Yang pertama, membiarkan anak bermain jauh tanpa pengawasan. Dulu kita menganggap biar anak itu bisa mandiri. Ternyata anak zaman sekarang butuh arahan dan batasan demi keselamatannya. Yang kedua, belajar dengan rintangan dan hukuman fisik. Ternyata yang dibutuhkan anak hanya dengan kasih sayang dan teladan. Yang ketiga, ketika anak bermasalah, orang tua pilih diam karena takut amit. Padahal yang dibutuhkan anak, orang tua jadi tempat yang aman, didengar, dan melindungi. Masya Allah, pengalaman lintas generasi ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang dulu dianggap wajar benar-benar baik untuk kita. Pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan untuk Ibu Sunarti. Ibu Sunarti, sebagai orang tua yang anaknya sudah dewasa, nah, apa hal dulu yang mungkin terlewat dalam melindungi anak, tapi
tapi baru Ibu rasakan saat ini? Kalau saya boleh jujur, yang pernah terlewat pada saya sebagai seorang ibu adalah masalah menemani. Karena saya memiliki pengalaman yang tidak bisa terlupakan ketika anak saya mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional. Pada saat itu anak saya hilang karena kesibukan kami. Oleh karena itu, dengan kejadian seperti itu merupakan suatu penyesalan bagi saya sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar seumur hidup. Kadang kita baru memahami setelah anak bertumbuh dewasa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan kepada Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah, dari pengalaman Ibu Siti Khadijah sebagai seorang pendidik yang mendidik banyak anak, apa bentuk luka yang paling sering Ibu temui berasal dari keluarga? Jadi anak luka batin dan luka fisik itu karena background rumah tangga, ada karena broken home, karena kurang kasih sayang orang tua, sibuk dengan pekerjaannya, dan kurang adanya komunikasi. Karena orang dulu tidak membuat yang namanya komunikasi yang berkualitas, sehingga akibat dari pendidikan seperti itu, anak dalam belajar itu kurang, semangatnya kurang, sehingga banyak anak mengalami depresi. Apa yang Ibu sampaikan menjadi cermin bahwa dampak dari rumah seringkali terbawa jauh ke kehidupan anak. Dari apa yang kita dengarkan, kita mulai menyadari bahwa perlindungan anak bukan hanya soal fisik, tapi juga soal rasa dan cara kita bersikap setiap hari. Sekarang kita masuk lebih dalam, melihat diri kita sendiri sebagai seorang orang tua. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan kepada Ibu Watini. Ibu Watini, dari anak-anak usia dini yang Ibu temui, bagaimana tanda bahwa anak itu sedang tidak baik-baik saja di rumah? Begini Mbak Nia, anak-anak usia dini atau anak PAUD itu adalah anak-anak yang jujur. Jadi dari ekspresi wajah mereka, dari ekspresi tingkah laku mereka bisa dilihat. Banyak di sekolah PAUD itu ketika anak datang ke sekolah Pak dalam keadaan murung, dalam keadaan tantrum, bahkan ada loh itu Mbak Nia. Begitu datang ke sekolah itu gulung-gulung di sekolah, aku mau pulang gitu. Kalau seperti itu, kami para guru sudah bisa menebak, oh itu pasti ada masalah di rumah. Ada juga itu sebagai pelampiasan, itu adalah teman-temannya, entah itu dilempar, entah itu diantem, dan ada juga mencari perhatian dengan cara mendekati ibu guru. Tapi yang berlebihan, bukan kok menyapa, tidak, tapi secara berlebihan, minta digendong, minta debel-debel, atau minta sesuatu yang kira-kira itu bisa menjadi obat atau menjadi penenangkan dirinya dari kekacauan atau kegalauan hatinya itu. Gitu Mbak Nia. Kadang anak tidak bisa berkata, tapi perilakunya berbicara secara jelas. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan kepada Ibu Farida Zain. Ibu Farida, dalam dinamika keluarga yang tidak selalu sederhana, bagaimana menjaga agar anak itu tetap merasa aman, dicintai, dan tidak merasa tertekan? Anak-anak kita tidak sekedar menginginkan keluarga yang sempurna, namun terlebih kepada keluarga yang utuh, di mana
orang tua mendampinginya secara penuh. Jadi hal itu bisa diterapkan beberapa poin. Yang pertama, rutinitas yang kontinu, misalnya dengan sarapan bersama, kemudian belajar bersama, ngaji di rumah habis maghrib seperti itu. Kemudian juga jaga batasan, jangan sampai anak itu mendengarkan ataupun ikut dalam konflik keluarga, maksudnya dengan orang-orang yang dewasa. Kita jaga, kita keep dari anak-anak, jangan sampai mereka mendengar. Dan selanjutnya poin yang ketiga yaitu jangan melihat pada hasil saja, tapi lihatlah proses mereka. Kadang prestasi itu tidak hanya juara satu, namun kemampuan apa yang mereka punyai sehingga mereka akan merasa nyaman. Demikian Mbak Nia. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kondisi boleh berubah, tapi rasa aman harus tetap dijaga. Pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan untuk Ibu Rina Iswandari. Ibu Rina, di tengah kesibukan bekerja, bagaimana orang tua itu tanpa sadar tidak hadir untuk anak? Orang tua bisa tanpa sadar tidak hadir bukan karena tidak ada di rumah, tetapi setelah pulang bekerja, ketika ada di rumah, seringkali pikiran mereka masih ada di tempat lain. Misalkan mereka masih membawa pulang pekerjaannya yang seringkali harus diselesaikan, atau mungkin pekerjaan rumah yang belum sempat disentuh. Maka saat bersama anak, perhatian mereka menjadi kurang. Anak menjadi tidak didengar apa yang menjadi keluh kesah mereka, dan anak menjadi terabaikan. Ternyata kehadiran bukan soal secara fisik, tetapi tentang perhatian dan keterhubungan hati. Setelah melihat dari diri kita sebagai orang tua, sekarang mari kita dengarkan dari sisi yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang anak butuhkan? Pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan untuk Ibu Wiwik Sariningsih. Ibu Wiwik Sariningsih sebagai guru yang melihat banyak anak, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para orang tua dari sudut pandang anak? Terima kasih, Mbak Dia. Saya sebagai guru yang sering mendapat curhat dari anak-anak, ada beberapa hal yang biasanya anak sampaikan kepada gurunya. Pertama, mereka butuh orang tua yang mau mendengar dengan empati. Jadi anak didengarkan, jangan dikit-dikit dikritik. Terus yang kedua, mereka juga meminta agar mereka diberi waktu berkualitas. Jadi ada ikatan batin antara anak dengan orang tua. Yang ketiga, mereka diminta ruang untuk tumbuh. Kan kadang-kadang orang tua sok memaksakan diri, menyampaikan ambisinya ke anaknya, kamu harus bersikap seperti bapak dulu. Padahal anak punya keinginan sendiri, yang itu mereka tidak ingin. Mereka ingin menjadi diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, mereka butuh konsistensi dan terbuka. Artinya, kalau di rumah ada kesepakatan antara anak dan orang tua harus konsisten. Kalau salah, harus bersedia untuk minta maaf. Mungkin itu yang dari curhatan anak yang sampaikan ke saya, Mbak Nia. Kadang justru dari keluarga kita bisa melihat dengan lebih jernih apa yang anak rasakan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan kepada Ibu Sarjiati. Ibu Atul, sebagai seorang ibu rumah tangga yang dekat dengan masyarakat, kira-kira masalah apa yang sering terjadi di lingkungan kita tentang anak-anak? Ada beberapa hal yang sering saya lihat di lingkungan kami. Satu itu anak-anak kecanduan HP, jadi kurang dalam belajar, dalam mengaji. Kedua, kurangnya sopan santun kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, kurangnya waktu untuk berolahraga dengan yang lainnya.
Yang keempat, waktu untuk bersama-sama dengan keluarga juga kurang karena dengan kecanduan HP tadi lebih suka bermain HP di kamarnya masing-masing. Mungkin itu Mbak. Apa yang terjadi di lingkungan sering menjadi gambaran nyata dari kondisi keluarga hari ini. Apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa menjaga anak bukan hanya soal niat baik, tapi juga kesadaran dan tindakan nyata. Pesan saya kepada Ibu Indonesia, lindungilah anak cucu kita dengan ilmu, iman, dan kasih sayang. Pesan saya untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia, manfaatkan waktu untuk anak kita semasa kita masih bersama mereka. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Saya berpesan kepada seluruh ibu dan bapak sebagai seorang pendidik. Satu, anak diberi kasih sayang yang cukup, kemudian komunikasi yang berkualitas, dan beri waktu luang untuk bertemu keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, pesan saya kepada para orang tua yang memiliki anak usia dini, anak kecil, tolong mengertilah bahwa mereka hanya butuh MMK dari kita, yaitu main, makan, dan kasih sayang. Mari ibu-ibu di Indonesia kita bergandengan tangan agar anak-anak kita bisa kita jaga secara utuh dan juga keluarga kita bahagia. Untuk Indonesia maju tentunya tidak sekedar mimpi, namun bisa kita genggam di tangan. Orang tua merupakan support system utama, maka ayah dan bunda berikan perhatian penuh saat bersama anak. Pesan saya kepada orang tua semua di rumah, tolong dengarkan anak, jangan hakimi mereka dulu. Kalau kami boleh berpesan, marilah kita didik anak kita untuk menggunakan HP secara bijak. Sahabat semua, anak yang terlindungi tidak lahir dari teori, tetapi dari sikap kita setiap hari di rumah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dari cara kita berbicara, dari cara kita mendengar, dan dari cara kita mencintai. Karena keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang hebat. Saya Nia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.